Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Hari ini pagi ini tanggal 8, tepatnya hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Saya sedang berada di sebuah persawahan. Di sini saya akan menunjukkan sesuatu seperti yang sudah-sudah. Nah, tepat di depan kita ini adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu sedang bertopi, yaitu awan lentikular. Ini menandakan bahwa Gunung Lawu sedang badai ya teman-teman. Jadi pagi ini hari Rabu 8 Juni 2022, sebenarnya 2 hari yang lalu saya juga sudah upload, sudah memperingatkan sih. Keadaan cuaca Gunung Lawu ini sedang tidak baik, sedang badai. Tapi beberapa hari yang lalu ini topinya nggak sebesar ini loh ya teman-teman. Hari ini kok ya Allah subhanallah, gede banget loh. Tuh kan. Tuh. Dari sisi sebentar. Ini dari sebelah utara sampai selatan. Hampir sepanjang Gunung Lawu ya. Sudah pasti di atas sana sedang badai. Karena itulah kita berdoa semoga teman-teman kita yang saat ini sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu dalam keadaan sehat, selamat, meskipun dalam keadaan badai. Semoga semuanya tetap baik-baik saja dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin teman-teman berpikir begini ya, sebenarnya seperti apa sih keadaan Gunung Lawu di puncak sana ketika sedang terjadi awan lentikular seperti ini? Nah, di sini saya kasih gambaran sedikit ya teman-teman. Meskipun ini bukan saya sendiri yang mengalami, setidaknya seperti inilah gambarannya, karena saya juga mengalami keadaan yang sama ketika di puncak Gunung Lawu sana badai. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah trek dari Sendang Derajat menuju ke pos 4 ya teman-teman. Ya hampir sampai ke pos 4 itu. Ini sedang terjadi badai, angin kenceng banget. Seperti inilah keadaannya ketika di puncak Gunung Lawu sana sedang terjadi awan lentikular seperti ini. Ini adalah putaran angin yang cukup kencang banget. Dan hal ini sering terjadi. Yang paling fatal terjadi yaitu ketika hilangnya Alfi Kurniawan di awal 2019. Itu juga awan lentikular seperti ini. Bahkan saat itu awannya ini gimana ya, gelap banget. Dan kebetulan saat hilangnya Alfi itu saya kan juga ke sana, meskipun nggak nyampe atas. Saya saat itu camp di Mongkrang. Mongkrang belum dibuka menjadi wisata. Saya sudah ke sana. Saat itu kita nggak ada karcis seperti sekarang, masih bebas banget awal 2019 saat Alfi hilang. Di situ baru di Mongkrang aja loh ya teman-teman. Saya masih di bawah di Mongkrang itu saja merasakan badai yang cukup besar banget. Saat itu kita mendirikan 2 tenda. 2 tenda, yang satu ini ambruk nggak bisa dipakai karena memang anginnya kenceng banget, badai dan hujan. Sehingga hal itu menyebabkan kita semalaman nggak tidur, pakaian basah, pakaian ganti yang ada di tas juga basah semuanya. Kita terjaga semalam suntuk karena keadaan badai di Gunung Lawu. Jadi sekarang yang kita lihat awan lentikular di Gunung Lawu, dari apa yang saya jelaskan ini tadi, teman-teman bisa membayangkan, oh ternyata seperti itu di Gunung Lawu ketika sedang terjadi awan lentikular. Bahkan ini anginnya gede banget teman-teman. Sumpah ini hampir Lawu hampir habis loh. Dari ujung sana sampai ujung sana loh. Tuh kan. Segini. Hampir full. Tapi tetap saja yang paling parah adalah di titik puncaknya. Ya Allah subhanallah.
Sekali lagi kita doakan teman-teman kita yang saat ini sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu, semoga diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang belum paham, bisa dicatat ya teman-teman. Kejadian seperti ini atau cuaca ekstrim seperti ini terjadi di pegunungan, khususnya Gunung Lawu. Ini menginjak mulai dari bulan akhir bulan Mei ya. Biasanya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Jikapun meleset, ini bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit. Ini biasanya yang terjadi seperti ini. Karena di bulan-bulan yang saya sebutkan tadi, ini sebenarnya kalau musimnya ini masih normal, ini sudah masuk ke musim kemarau. Hanya saja karena sekarang orang Jawa itu bilangnya akeh udan salah mongso. Ini maksudnya musimnya ini sudah nggak menentu. Bisa saja hujan ini turun di musim kemarau, dan kemarau bisa saja terjadi yang seharusnya saat itu musim penghujan. Karena itulah teman-teman, kita harus tetap waspada. Selain kita punya bekal badan yang sehat, kemudian didukung lagi dengan peralatan yang cukup memadai, peralatan yang lengkap, kita juga harus menguasai ilmu alam. Contohnya seperti ini. Kapankah di gunung-gunung itu akan terjadi badai dan kabut? Itu juga harus kita kuasai. Sehingga ketika kita melakukan pendakian ini, kita bisa semaksimal mungkin dalam mempersiapkan segalanya. Atau kalau memang takut, ya kita hindari dulu bulan-bulan itu ya teman-teman. Seperti ini yang terjadi di Gunung Lawu. Awan lentikular ini beberapa hari yang lalu terjadi tapi kecil. Itu di awal bulan Juni ini. Di awal bulan Juni sudah terjadi. Sekarang kan tanggal 8 ya, tanggal 8 Juni. Terjadinya badai di Gunung Lawu, cuaca yang ekstrim ini sudah hampir 2 minggu ini. Jadi di akhir Mei itu sudah mulai terjadi. Ini biasanya sampai Agustus juga masih, tapi jarang-jarang. Ya kita berdoa semoga saja enggak sih. Semoga keadaan laut tetap baik-baik saja ya. Tapi biar bagaimanapun inilah siklus alam ya teman-teman, yang tidak bisa kita hindarkan, dan hal ini akan terjadi terus berulang di setiap tahunnya. Ini akan saya zoom, coba teman-teman kita zoom. Tuh, gede banget kan? Dari halusnya bentuk awan ini bisa kita bayangkan seberapa kencang angin yang ada di atas Gunung Lawu itu. Angin ini bukan hanya sekedar lewat, tapi membentuk sebuah pusaran. Dia berputar. Dia berputar. Jika di sini terlihat putih, tapi ketika kita di Gunung Lawu sana, ini kabut teman-teman. Ini gelap. Untuk cuaca yang lain ini sebenarnya cerah. Alhamdulillah cerah banget. Mungkin untuk kondisi di darat sini gerah, malam juga gerah. Tapi untuk di atas gunung, musim-musim seperti ini justru malah dingin-dinginnya. Jadi keadaan di gunung ini kebalikannya dari darat. Karena itulah teman-teman, jangan hanya modal nekat ya. Sekali lagi pesan saya, naik ke gunung itu jangan hanya modal nekat. Jangan hanya yakin bahwa kondisi fisik kita ini sehat. Karena sesuatu yang kemungkinan tidak bisa terjadi, ini bisa saja terjadi di atas sana. Sekali lagi, atas terjadinya awan lentikular pagi ini tanggal 8 hari Rabu bulan Juni 2022. Semoga ini tidak menimbulkan musibah apapun di atas sana seperti yang sudah-sudah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya. Saya mau pulang dulu. Tadi kebetulan saya kan lewat atau mau keluar. Rumah saya kan di bawah sini. Ini jalan masuk rumah saya, ke bawah situ sekitar ya 30 meteran lah. Saya lihat loh, Gunung Lawu kok lagi kayak gini. Ya wes, saya mampir bikin video ini. Udah ya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.